Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan probabilitas diskrit dan fungsi probabilitas kumulatif. Dimulai dari saya, yang pertama kali mempresentasikan adalah Arhan Hafau dan teman saya yang lain, Ibra Kuatul Sunja dan Haikal. Baiklah, di sini saya yang pertama kali mempresentasikan, yaitu adalah pertama syarat fungsi probabilitas diskrit. Yang syarat fungsi probabilitas diskrit itu adalah aturan atau kondisi yang harus dipenuhi oleh suatu fungsi agar dapat disebut sebagai fungsi probabilitas diskrit atau probability mass function atau PMF. Syarat-syarat ini penting untuk memastikan bahwa fungsi tersebut secara sistematis, secara matematis maksud saya, valid dan dapat digunakan untuk menggambarkan distribusi probabilitas dari variabel acak diskrit. Berikut adalah penjelasan dan pembahasan lengkapnya. 1. Non-negatif. Probabilitas untuk setiap nilai variabel acak diskrit harus selalu non-negatif. Artinya, tidak ada nilai probabilitas yang negatif. Rumusnya biasanya dipakai dengan P dalam kurung X sama dengan X besar sama dengan X kecil, lebih besar dari 0 untuk semua nilai X. Kedua nilai positif ini non-negatif. 2. Total probabilitas adalah 1. Jumlah probabilitas untuk semua nilai yang mungkin dari variabel acak diskrit harus sama dengan 1. Ini mencerminkan fakta bahwa salah satu dari semua kemungkinan hasil pasti terjadi. Rumusnya adalah sigma XP dalam kurung X sama dengan X sama dengan 1. Contoh, misalkan X adalah jumlah mata dadu dalam suatu lumparan dadu, maka P sama dengan X sama dengan 1 ditambah dengan dalam kurung P dalam kurung X sama dengan 2 ditambah P dalam kurung X sama dengan 3 tambah P dalam kurung X sama dengan 4 dalam kurung P X sama dengan sampai seterusnya hingga mencapai 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 seperti yang ditunjukkan pada PPT dan hasilnya adalah 1. 3. Definisi pada nilai yang mungkin. Fungsi probabilitas diskrit hanya didefinisikan untuk nilai-nilai yang mungkin dari variabel acak diskrit. Untuk nilai di luar domain variabel acak, probabilitasnya adalah 0. Rumus yang sering digunakan ialah P dalam kurung X sama dengan X sama dengan 0 untuk X yang tidak mungkin. Contoh, misalkan X yang adalah jumlah kepala dalam satu lemparan koin, maka P sama dengan dalam kurung P dalam kurung P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan 0 karena tidak mungkin mendapatkan 2 kepala dalam satu lemparan koin. 4. P diskrit dan terhitung. Variabel acak diskrit hanya dapat mengambil nilai-nilai tertentu yang terpisah dan dapat dihitung. Biasanya bilangan bulat. Fungsi probabilitas diskrit hanya berlaku untuk variabel acak jenis ini. Contoh, jumlah anak dalam sebuah keluarga sama dengan dalam kurung X sama dengan 0, 1, 2 sampai seterusnya adalah variabel acak diskrit karena nilainya terpisah dan dapat dihitung. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ibra Kuatul Sunja. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Arman. Fungsi probabilitas kumulatif variabel diskrit. Fungsi probabilitas kumulatif atau cumulative distribution function yang singkat sebagai CDF untuk variabel diskrit adalah fungsi yang memberikan probabilitas bahwa variabel acak diskrit X akan mengambil nilai kurang dari atau sama dengan suatu nilai tertentu X. Fungsi ini didefinisikan sebagai fx dalam kurung X sama dengan P dalam kurung X lebih kecil dari P dalam kurung X besar lebih kecil dari X kecil sama dengan sigma K lebih kecil dari X. P dalam kurung X besar lebih sama dengan K, di mana fx dalam kurung X adalah fungsi probabilitas kumulatif atau CDF dari variabel acak X.
P dalam kurung X besar lebih kecil dari X kecil adalah probabilitas bahwa variabel acak X mengambil nilai kurang dari atau sama dengan X. Sigma K lebih kecil dari X dan P dalam kurung X besar sama dengan K adalah penjumlahan dari semua probabilitas P dalam kurung X sama dengan K untuk semua nilai yang kurang dari atau sama dengan X. Sifat-sifat CDF untuk variabel diskrit. Yang pertama, nilai CDF selalu antara 0 dan 1, di mana 0 lebih kecil dari fx dalam kurung X besar lebih kecil dari 1 untuk semua X. Yang kedua, CDF adalah fungsi yang tidak menurun atau non-decreasing. Jika X1 lebih kecil dari X2, maka fx dalam kurung X1 lebih kecil dari fx dalam kurung X2. Yang ketiga, CDF mendekati 0 saat X mendekati negatif tak terhingga. Yang ditulis lim X mendekati minus tak terhingga. Fx dalam kurung X sama dengan 0. Yang keempat, CDF mendekati 1 saat X mendekati positif tak terhingga. Dan ditulis lim X mendekati min tak terhingga. Fx dalam kurung X sama dengan 1. Yang kelima, CDF adalah fungsi tangga atau step function untuk variabel diskrit karena meningkat pada titik-titik di mana variabel acak memiliki probabilitas positif. Contoh sederhananya yaitu misalkan X adalah variabel acak yang mengambil nilai 1, 2, dan 3 dengan probabilitas masing-masing P dalam kurung X sama dengan 1 sama dengan 0,2. P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan 0,5. Dan P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan 0,3. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh teman saya yaitu Haikal. Saya akan memperjelaskan kelanjutan dari penjelasan Ibra yang tadi. Misalkan X adalah variabel acak diskrit yang mewakili hasil lemparan dadu fire 6C. Nilai yang mungkin untuk X adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Masing-masing dengan probabilitas 1/6. Dari probabilitas kumulatif Fx dalam kurung X adalah Fx dalam kurung X sama dengan 0 jika X lebih kecil 1. 1/6 jika 1 lebih kecil X lebih kecil 2. 2/6 jika 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3. Jika 3/6 jika 3 X lebih kecil 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 4. 4/6 jika 4 X lebih kecil dari X lebih kecil dari 5. Dan 5/6 jika 5 lebih kecil X dan lebih kecil dari 6. Jika 1 jika X lebih besar dari 6. Selanjutnya adalah Fx dalam kurung sama dengan 3/6. Berarti jawabannya adalah 0,5. Berarti probabilitas bahwa hasil lemparan dadu adalah 3 atau kurang adalah 50%. Dan Fx dalam kurung 6 adalah sama dengan 1. Berarti probabilitas bahwa hasil lemparan dadu adalah 6 atau kurang adalah 100%. Selanjutnya adalah konsep fungsi probabilitas. Diskrit dan probabilitas kumulatif sangat penting dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah statistika. Statistika ini untuk menganalisis data diskrit atau membuat prediksi. Yang kedua adalah ilmu komputer. Ya, untuk memodelkan probabilitas peristiwa diskrit seperti jumlah paket yang tiba di jaringan.
Nah, yang ketiga adalah keuangan. Untuk menghitung probabilitas peristiwa diskrit seperti jumlah klaim asuransi. Yang keempat adalah fisika. Fisika untuk memodelkan probabilitas peristiwa diskrit seperti jumlah partikel yang meluruh dalam jangka waktu tertentu. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan yang tadi bahwa materi probabilitas diskrit dan fungsi probabilitas kumulatif menjelaskan konsep daftar skala. Apa itu? Tukar. Kesimpulannya adalah yang kita bisa ambil di slide yang tadi bahwa materi probabilitas diskrit dan fungsi probabilitas kumulatif menjelaskan konsep dasar probabilitas untuk variabel acak diskrit. Fungsi yang pertama adalah fungsi probabilitas diskrit PMF yang dalam kurungnya PMF harus memenuhi syarat. Syaratnya adalah yang pertama adalah nilai probabilitas selalu non negatif, hanya didefinisikan untuk nilai yang mungkin. Yang ketiga adalah tetap probabilitas semua kemungkinan hasil harus 1. Yang keempat adalah variabel acak diskrit hanya memiliki nilai yang dapat dihitung. Yang fungsi yang kedua adalah fungsi probabilitas kumulatif yang disebut CDF, bahwa menunjukkan probabilitas dikumulatif sesuatu variabel acak diskrit hingga nilai tertentu. CDF memiliki sifat. Yang pertama adalah bernilai antara 0 dan 1. Dan yang kedua adalah tidak pernah menurun. Nilainya tidak akan pernah menurun. Yang ketiga adalah berbentuk fungsi tangga. Fungsi yang ketiga adalah penerapan berbagai bidang. Yang seperti yang kita tahu, seperti statistika, ilmu komputer, keuangan, dan fisika. Menunjukkan pentingnya konsep ini dalam menganalisis data dan membuat prediksi. Memahami probabilitas diskrit dan fungsi kumulatif sangat penting dalam berbagai disiplin ilmu untuk mengukur dan memprediksi kejadian dalam bentuk diskrit. Sekian, terima kasih dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.